Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Ibanis Putra. Nomor pokok mahasiswa 041220 00007. Nah, dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musirawas. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi apa yang telah disampaikan oleh Dr. Handes Ayub, Magister Sains, sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, sebagai tugas untuk ujian tengah semester genap semester 4 program studi administrasi negara. Yang pertama yaitu, apa sih kalau kita ini menjadi kewirausahaan, apa sih pengertiannya? Kewirausahaan atau entrepreneur itu merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya informasi dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. Kewirausahaan ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia pernah mengalami yang namanya krisis moneter pada 1998 pada saat runtuhnya Orde Baru masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Jadi kewirausahaan ini muncul dalam bentuk bidang UMKM atau usaha mikro kecil menengah untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia di tengah gempuran krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk lebih hidup sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran, apalagi pada saat masa krisis moneter tahun 1998 tersebut. Selanjutnya yaitu, bagaimana sih cara menjadi seorang wirausaha? Yaitu menjadi seorang wirausaha itu tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, sehingga usahanya itu bisa tumbuh dari nol sampai berkembang pesat. Lalu bersahabat dengan ketidakpastian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menjadi wirausaha itu peluang suksesnya itu 50-50. Jadi pasti tidak pasti, kita harus berani terjun ke dunia usaha jika kita ingin sukses. Selanjutnya itu menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Yang artinya di sini usaha itu harus nyata dan tidak mengada-ngada, dan ditanamkan niat untuk berwirausaha. Menjadi seorang wirausaha itu ada beberapa tips, yaitu pertama, modal utama berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang yang harus ditanamkan dalam jiwa-jiwa seorang wirausaha. Selanjutnya, bersahabat dengan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu buka pikiran, pelajari hal-hal baru yang belum Anda ketahui. Selanjutnya, be ready, persiapkan diri Anda dengan baik untuk menerima konsekuen atau kemungkinan-kemungkinan yang akan datang pada usaha Anda. Seterusnya yaitu bangunlah network selagi muda. Bangun channeling kepada pengusaha atau kepada orang-orang yang memiliki kepentingan pada suatu instansi atau pada suatu usaha. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kita kepada orang-orang yang mempunyai wewenang atau punya kepentingan di bidang lainnya, dan jagalah kepercayaan orang tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu bisa kita lakukan dengan cara melihat dengan sudut pandang baru dan menemukan hubungan baru, lalu membentuk kombinasi baru. Yang kedua, menggunakan input yang random. 3, membuat eliminasi. 4, menggunakan alternatif. 5, mencoba cara berpikir terbalik. 6, kasus ekstrim. Tips-tips meningkatkan kreativitas yaitu tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Yang ketiga, biasakan berpikir berbeda. Biasanya cara berpikir ini didasari dengan berpikir radik atau secara filosofis, berpikir kritis juga, dan berpikir secara sistematis. Menurut Thomas Alva Edison, di sini ada quotes, kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras.
Selanjutnya yaitu karakter wirausaha. Karakter wirausahaan itu memiliki kreativitas tinggi, dalam artian di sini membuat produk-produk baru yang ada di pasaran sehingga produk tersebut baru dan masyarakat tertarik ingin menggunakannya, yaitu melalui kreativitas tinggi tadi. Selanjutnya yaitu selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab pada setiap karyawan atau pada diri sendiri untuk demi kemajuan usaha Anda sendiri. Yang selanjutnya yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Jadi Anda itu membuat usaha jangan bergantung pada seseorang, tapi percaya pada keyakinan Anda bahwa Anda bisa mengelola dan membuat usaha Anda itu maju. Seterusnya berani menghadapi resiko. Entah itu resiko kegagalan atau resiko lainnya. Kita sebagai wirausahawan harus berani mengambil resiko itu dan menghadapi resiko tersebut. Selanjutnya yaitu ada yang namanya hidup dengan kejelasan tujuan. Jadi begini, kita itu hidup memiliki goals atau visi misi tujuan kita hidup gitu. Jadi dijelaskan di sini untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup Anda langkah-langkah seperti tetapkan tujuan akhir. Misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin dan sebagainya. Selanjutnya tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Step by step untuk mencapai langkah-langkah tersebut. Perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha atau merekrut yang lainnya. Saat dapat mencapai goals tersebut, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga Anda. Selanjutnya, pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Itu menurut IHAW 2009. Dahulukan hal yang utama, jadikan kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Bisa membedakan antara urgent dan penting. Urgent situasi yang mendesak, penting yaitu membutuhkan perhatian yang besar. Berikan waktu untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan dan manfaat peluang-peluang dan recharge pengetahuan. Ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak membedakan mana pekerjaan prioritas dan bukan prioritas. Seorang wirausahawan itu memiliki sifat memahami untuk dipahami, memiliki keterbukaan atau open mind untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. Kebiasaan mendengarkan ini dan memikirkannya ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jadi sebelum kita mau dipahami harus memahami orang lain terlebih dahulu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan kembali dari materi yang sudah jelaskan. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.